Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Apriliana Mukti, bisa dipanggil April. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat bisnis dalam syariah. Di sini ada prinsip bisnis, ada namanya 521. 5 yang pertama yaitu jadikan bisnis sebagai ibadah, kemudian yang kedua untuk dakwah, lalu yang ketiga untuk mengambil peran sebagai khafifah kepemimpinan, yang keempat jadikan bisnis itu adalah persaudaraan, bagaimana menawarkan kerja dalam sistem syariah kepada masyarakat atau umat. Tujuannya itu untuk saling berkontribusi satu dengan yang lainnya, sebagai manfaatnya semakin meluas, yang menjadi konsumen tentunya investornya, yang marketingnya dibantu, dan investornya jadi uang itu berputar di kalangan kita tanpa harus keluar. Lalu yang kelima, materi jihad, misalkan produk makanan luar negeri itu masuk ke Indonesia, ketika profit uangnya ada, uangnya lari kemana? Pastinya kan ke luar negeri, nggak ke kitanya. Dan seandainya kalau itu bisnisnya kita warung soto juga bisa terbang ke luar negeri, tetapi uang itu kan nanti kan larinya ke kita lagi, nggak ke orang lain. Jadi itu tuh harus merancang pasar. Kita harus masuk sebelum orang asing atau luar negeri itu masuk dan menggarap pasar kita ini. Yang pertama-tama yaitu kita harus dahulukan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi hari ini, esok, atau kesuksesan yang akan kita dapat itu berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu belajar, karena kita harus berilmu. Dengan seperti itu kita bisa mempercepat perkembangan pada bisnis kita. Jangan hanya actionnya saja, tapi kita harus memperdalam serta memperluas pengetahuan kita untuk memajukan bisnis kita itu. Lalu yang ketiga, mempunyai mental yang kuat. Jangan baru omset lesu kita juga ikut lesu, tapi omset berapapun itu kita harus tetap semangat dan optimis, pasti bisa. Jadi harus mempunyai mental yang baja. Lalu yang keempat, harus mempunyai jaringan. Kita harus pandai untuk terus aktif agar bertujuan memudahkan connect, bertemu dengan supplier yang paling murah, misalkan partner atau banyak hal yang lainnya. Lalu yang kelima, mempunyai mentor atau partner. Tujuannya ketika salah dalam suatu hal, mentor atau partner kita itu bisa mengarahkan kita, mempercepat dalam jalannya bisnis kita supaya menjadi ke arah yang seharusnya kita jalankan. Dahulu jualannya itu gerobak. Setelah lama kemudian belajar berjejaring, alhamdulillah bertemu dengan partner. Saya kemudian sepakat mengubah brandnya itu berjalan dengan baik sampai sekarang ini, dan sehingga dapat supplier yang banyak dan sangat menguntungkan sekali. Tantangannya yaitu meyakinkan para investor untuk minat investasi di kami. Dari itu orang ingin tahu apakah ini bisa dipercaya atau tidaknya. Lalu uang saya masuk ke dalam, kemudian bisa diputar, lalu profit bagi mereka. Dan inilah tantangan yang dihadapi, karena kita harus meyakinkan orang lain supaya percaya dan mau untuk berbisnis dengan bisnis kita ini, supaya lebih untuk berkelanjutan di selanjutnya tersebut.
Semoga pos ini sangat membantu untuk membangun warung soto, karena siap buka cabang pasti dibutuhkan sistem kasir yang sangat akurat dan dapat dipercaya, dan ini membantu dalam bertransaksi supaya memudahkan para pelanggan untuk pembayarannya, dan cara pembeliannya pun juga memudahkan dan tidak ribet, karena itu bisa mengakurat semua penghasilan serta jumlah pelanggan yang membeli di warung kita tersebut, sehingga kita dapat mengontrolnya untuk mengetahui selanjutnya atau perkembangan dalam setiap setengah tahun atau 1 tahun ke depannya. Sekian dari saya dalam penyampaian kiat dalam bisnis syariah. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas atau tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.